Nonton berita aja kali ya sekarang. Berita pertama kita mulai dari kota Jakarta. Baru-baru ini terdapat modus penipuan baru di mana sang pelaku memasukkan QR pada kris. Hal ini ditemukan di Masjid Jakarta. Pelaku sudah ditangkap oleh Wih, polisi cara dan nipunya sedang lumayan dalam canggih proses juga ya pemeriksaan. itu. Tentu saja, penipuan juga bisa mengikuti tren teknologi yang saat ini ramai digunakan teman-teman. Nggak percaya? Kita coba kembali yuk ke beberapa tahun yang lalu. Ini kayaknya kejauhan deh. Di tahun sekitar 2000-an, ketika handphone Nokia ramai digunakan saat itu, para penipu ini tuh udah mulai melakukan modus penipuan mereka dengan menggunakan teknologi SMS. Di mana modus ini dikenal dengan nama Mama Minta Pulsa, atau Papa Minta Pulsa, Kakak Minta Pulsa, Adik Minta Pulsa, Kakek Minta Pulsa, Nenek Minta Pulsa, yang udah meninggal minta pulsa. Ya, intinya orang yang minta pulsa. Nah, kesuksesan sang penipu dengan modus tersebut membuat modus ini menjadi marak digunakan saat itu. Nah, sekarang kita coba maju yuk ke tahun 2010-an. Nah, di tahun 2010-an ini, banyak orang yang sudah mulai beralih dari SMS menjadi menggunakan aplikasi WhatsApp atau sejenisnya. Lalu pertanyaannya, apakah para penipu itu langsung bangkrut? Well, tentu saja tidak. Di tahun 2017 hingga 2018, aplikasi e-wallet mulai ramai digunakan, misalkan GoPay. Nah, para penipu ini memanfaatkan momen ini. Dari awalnya kita kenal modus Mama Minta Pulsa, berubah menjadi Mama Minta OTP, alias One Time Password. Banyak sekali korban yang terkena penipuan ini. Well, sebenarnya sih modus ini cukup sederhana buat dilakukan. Sang penipu login ke aplikasi e-wallet dengan menggunakan nomor korban, lalu penipu berpura-pura menjadi dari perusahaan yang meminta OTP. Korban mengirimkan OTP tersebut, lalu pelaku dapat akses e-wallet dan menguras dana yang ada di situ. Nah, modus penipuan ini cukup ramai terjadi di tahun 2018-an. Soalnya waktu itu aku selalu mendengar berita penipuan ini di radio-radio berita. Nah, sekarang kita maju lagi ke tahun 2020. Di mana negara dengan bendera warna api ini mulai menyerang. Maksudku pandeminya mulai menyerang. Nah, di tahun ini mulai banyak sekali modus penipuan yang berkaitan dengan teknologi. Seperti penipuan yang mulai merambah di e-commerce, atau penipuan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan berpura-pura menjadi customer care bank. Ya, bank warna biru itu yang lebih sering. Apalagi di tahun 2022 dan awal tahun 2023 kemarin, di mana modus penipuan ini mulai mengupgradekan diri dengan berpura-pura menjadi kurir, lalu mengirimkan aplikasi yang berisi malware. Di mana malware ini bisa mengambil data-data sensitif yang ada di smartphone kita. Seram sekali kan? Apalagi sekarang ada modus baru nih, yang di awal tadi loh yang disebutin di berita, di mana penipu itu memasukkan QR pada QRIS. Chris, bukan Cures loh. Bentar, tadi ada siapa dah? Nah, jadi penipuan QRIS Chris, muncul lagi. Alih-alih kita scan maksudku kris yang punya tempatnya, yang ada kita malah scan kris ini buat kantong pelaku penipuan. Nah, intinya modus penipuan tuh mengikuti tren teknologi juga loh. Dan kita tuh nggak bisa mencegah hal ini. Soalnya para penipu itu cerdas loh. Jadi yang bisa kita lakukan tuh cuman lebih bisa hati-hati dan jangan gegabah. Masa kita mau kalah cerdas sih sama mereka?